I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Ya oke, dan ini ceritanya teman-teman. Saya punya pelanggan ya, dan ini memang sebenarnya bukan pelanggan langganan tapi pelanggan baru ya, yang direkomendasikan dari saya punya pelanggan dan punya keluhan. Dia sudah beberapa kali ya, ini gasnya itu terjadi pemborosan cepat habis. Jadi hal yang tidak biasa itu adalah gasnya baru sekali pakai untuk panggang kue sudah langsung habis. Jadi langsung dia carikan teknisi ya untuk memeriksa apakah ada kebocoran atau bagaimana. Jadi ibunya sudah panik, jadi langsung telepon kita ya, dan langsung kita cek ya. Untuk pertama kita lakukan pengecekan di regulator dengan menggunakan air sabun, dan ini adalah cara yang paling aman ya untuk kita pengecekan. Oke, tapi setelah kita periksa tidak ada kebocoran untuk di bagian regulatornya, dan sudah kita dengarkan, tapi ini regulator masih mengeluarkan bunyi ya. Ini tandanya dia terjadi kebocoran pada sekitar instalasi ya. Padahal kalau dari tabung ini dengan regulator tidak ada bocor, dan ternyata setelah diperiksa benar adanya ya. Ternyata bocornya itu dialami dari belakang selang ya, dan ini memang saya periksa tuh di bagian sini dia ada bunyi ya. Ternyata yang menyebabkan gasnya cepat habis itu adalah bocor di bagian belakang selang, dan ini menurut pengakuan dari ibunya. Oke. Kedengaran? Ya, Karena ini selangnya dominan dia berbahan plastik dan penggunaannya juga sudah melewati kapasitas dari yang semestinya. Jadi selang ini sudah keras, jadi walaupun dikencangi, dan ini bisa saya lepas ya walaupun tidak menggunakan obeng. Artinya dia sudah mengalami pemoyan karena panas ya, jadi sudah berubah kondisinya menjadi keras untuk selangnya ya. Jadi kalau dipegang begini saja tuh sama ibu itu, ini keras banget tuh ya. Jadi tidak ada lagi posisi elastisitasnya, dan ini memang sangat berbahaya kalau dipaksakan digunakan ya. Biarpun kita kasih kencang dengan klem berlapis-lapis tetap akan bocor terus, dan ini sangat berbahaya. Dan akhirnya setelah kita berbicara dengan ibunya ya, memang ini harus melakukan pergantian selang ya. Sayangnya ibunya tidak punya ya untuk cadangan selangnya, jadi dia minta menggunakan selang yang saya punya ya, jadi untuk menggantinya. Oke, jadi langsung saja kita bongkar karena sudah ketemu masalahnya, yaitu kebocoran pada selang gasnya ya. Jadi sudah ketemu ya. Tadi saya sampai ini yang ngecek regulator berulang-ulang karena ini regulator mengalami ada bunyi ya, ngeses. Padahal ngesesnya ini disebabkan dari rembesan selang ya yang bocor di belakang kompor. Dan katanya ibunya sih sering pernah juga mengalami menyala ya lalu di belakang kompornya itu karena longgar seperti ini. Cuman ini dia lalu tidak menggunakan pergantian selang ya, tapi hanya memotong selangnya. Ya memang ya, setiap barang yang kita gunakan itu tuh ada masa waktunya ya. Kalau kita menggunakan selang yang ya terbungkus spiral begini tuh sebenarnya sih untuk kita keamanannya itu ya minimalnya 1 tahun saja kita penggunaan ya. Jadi kalau sudah keras itu tandanya itu sudah harus melakukan pergantian selang ya. Karena yang begini dia dominan bahannya tuh ada banyak campuran plastiknya ya. Jadi sifat plastik ini kalau sudah dipanaskan meleleh, dan ketika sudah kering dia tidak kembali lagi ke bentuk semula ya, jadi sudah berubah bentuk. Oke, kita bersihkan dulu untuk bagian bawahnya, dan ini ibunya lagi ngelap-ngelap ya untuk bagian lantai ininya meja kompornya agar sekalian bersih ya. Dan ini selangnya ya, ini yang saya ganti, saya tidak menggunakan lagi yang pakai spiral tapi menggunakan yang karet ya. Kenapa saya rekomendasikan untuk menggunakan selang karet? Karena karet ini juga tidak perlu menggunakan lapisan spiral karena akan panas ya, dan
Yang paling penting juga dia kalau kena panas, kalau sifatnya karet ini dia akan makin melengket ya, jadi lebih safety ya untuk penggunaannya. Dan yang paling penting mudah juga untuk dibersihkan atau dirawat ya. Cuman kalau misalkan untuk menghindari gigitan tikus, nanti saya kasih tipsnya ya. Kalau saat menggantikan selang itu usahakan dilumuri dengan mama lemon atau sabun pencuci piring ya. Karena sebenarnya dominannya tikus itu tidak suka selang ya, tidak suka karet. Cuman karena ada bumbu masakan di situ, jadi dia langsung digigit selangnya. Jadi kalau selama kita rutin membersihkan selang, mengelap ya, apalagi dengan menggunakan air hangat, maka selang itu akan awet dan terhindar dari gigitan tikus. Oke, ini saya pasang dulu klaimnya bagian belakang. Dan tadi sudah kalian lihat ya, ada bapaknya juga sudah ini ya, sudah periksa selangnya, memang dia sudah pegang keras, sangat keras sekali ya selangnya ya. Dan ini kita sudah ganti ya, mudah-mudahan tidak ada lagi nanti gasnya yang cepat habis ya, karena memang aneh juga dan memang rugi ya kalau sudah berhari-hari kejadian seperti itu ya, baru dipasang gas tidak lama cepat habis. Dan ini kata ibunya baru 1 kali panggang kue malah sudah langsung habis, dan untungnya langsung telepon ya, memang langsung cari teknisinya. Dan ini memang harus sih sebenarnya seperti ini ya. Dan ini buat juga ibu-ibu di rumah, tolong diperhatikan juga ya, sering dicek ya, jangan keasikan memasak nah tiba-tiba belakang kompornya tidak dikontrol. Dan khusus ini yang menggunakan selang-selang berbahan ini ya, campuran yang banyak plastiknya, itu harus dicek ya. Kalau apalagi sudah lewat 1 tahun 2 tahun itu harus cepat dicek. Kalau sudah longgar, sudah keras, lebih baik ganti saja ya. Lebih baik kita mengganti selangnya supaya kita cari keamanannya, karena ini gas ini sangat berisiko loh teman-teman ya. Jadi seperti itu saja ya. Nah, ini selangnya juga yang warna orange begini tuh bukan cuma 1 lapisan ya, di dalamnya ada 3 lapisan, jadi aman. Jadi kalau ada retak di bagian luar ini masih kita bisa gunakan karena masih ada 2 lapisan di dalam. Ini selangnya juga lebih panjang ya, karena ini selang meteran, jadi enak kita ukur ya. Jadi kalau ukuran untuk standar sih sebenarnya yang dijual itu cuma 1,8, jadi ini saya kasih lebih ya, jadi 2 meter ya, supaya lebih ini ya, tabungnya bisa lebih fleksibel, lebih jauh ya. Jadi kalau ada retakan pun dipotong dia tetap masih panjang. Nah seperti itu teman-teman ya. Ini hal yang sepele, dan saya ucapkan juga terima kasih nih buat teman-teman semua yang selalu nonton ya. Mungkin ada sebagian yang sudah bosan ya, nggak apa-apa lah ya, yang penting tetap berbagi terus. Dan intinya ini semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke, ini kita pasang kembali dan saya dengarkan kembali ya. Ini dia tidak ada bunyi ya. Jadi kalau regulator yang sudah otomatis, dia kalau ada bocor halus itu pasti akan berbunyi, berdesis. Tapi tidak semuanya berdesis itu disebabkan dari bocornya regulator ya. Kalau bocor dari selang juga ya seperti itu. Makanya tadi dicek ya dari bagian instalasi itu yang paling penting. Dan biasanya juga kalau untuk di kompor sih aman tuh ya, sudah cek pakai api tidak ada masalah untuk kompornya, hanya masalahnya dari selang saja. Jadi langsung melakukan pergantian selang. Nah buat kalian nih nanti yang posisinya di rumah ya, dicek selangnya sudah berapa lama, diperiksa ya. Kalau sudah keras ya langsung diganti, dan ini kompornya sudah normal. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.